Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim imamal muttaqin qaidinal mujahidin at-tahirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Shadaqallahul azim. Jemaah Jumat yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatunya. Di hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat ini kita juga disunnahkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Jumat rahimakumullah, setiap hari Jumat kita diingatkan, begitu juga khatib mengingatkan diri sendiri dan kita semua dengan mendengarkan ayat dan seruan Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berislam. Jangan Jumat yang semua berbahagia, bahwa menjadi orang beriman itu adalah hak bagi kita untuk senantiasa memeliharanya. Tapi ayat ini wala tamutunna illa wa antum muslimun memberi gambaran bahwa tidak ada jaminan dari Allah bahwa kita akan mati dalam keadaan tidak dalam keadaan Islam. Ada kemungkinan kita tidak Islam ketika menemui ajal, sehingga ayat ini terus diulang, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hari ini kita masih diliputi suasana kemerdekaan Republik Indonesia. 78 tahun kita sudah merdeka. Sekaligus juga tidak ada jaminan bahwa negara ini akan terus bertahan. Sebagaimana juga keimanan dan ketakwaan kita bisa juga terganggu. Negara ini bisa saja suatu saat bubar, tidak lagi dalam kondisi merdeka sebagaimana yang kita peringati hari ini. Keimanan dan kemerdekaan adalah dua hal yang mirip-mirip. Oleh karena itu, di Jumat yang berbahagia ini saya ingin mengajak kita untuk merefleksikan kemerdekaan, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bernegara itu Allah mengingatkan dalam Al-Qur'anul Karim, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura
amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Andaikan penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka akan aku turunkan berkah dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka itu senantiasa mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang sangat berbahagia, ayat ini menjadi warning bagi kita. Di hari kemerdekaan ini, apa sebenarnya yang maksud dengan merdeka? Kalau merdeka hanya sekedar untuk mengatakan sebagai freedom, kebebasan, pertanyaannya adalah kita bebas dari apa? Kalau di tahun 1945 kita membebaskan diri dari penjajahan negeri-negeri penjajah yang kita sebut dengan Belanda, Jepang dan sebagainya. Berarti kita bisa simpulkan bahwa kemerdekaan itu adalah kita membebaskan diri dari keburukan, membebaskan diri dari rasa ketidaknyamanan, membebaskan diri dari semua perbuatan jahat. Itulah makna dan hakikat kemerdekaan kita. Tapi kalau sekedar mendiskusikan apa itu merdeka, maka semua akan mengatakan ingin merdeka. Yang buruk ingin memerdekakan diri dari kungkungan kebaikan. Yang baik ingin memerdekakan diri dari pengaruh keburukan. Jadi dua-duanya ingin merdeka. Hawa nafsu ingin merdeka dari keimanan yang kita miliki, sementara keimanan kita ingin merdeka dari rondrongan hawa nafsu. Semuanya ingin mengatakan merdeka. Jangan Jumat yang saya berbahagia, kalau gerakan kebebasan yang diteriakkan oleh sebagian banyak orang, bahkan ada di antara kita yang ingin membebaskan diri dari agama ini, sampai lahir istilah Islam liberal, maka perlu kita pertanyakan diri kita kembali, apa sesungguhnya makna kemerdekaan itu? Apa sesungguhnya makna kebebasan itu? Kalau ingin bebas dari aturan Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya cara hanyalah dengan jalan menjadi orang kafir. Karena hanya orang kafir yang tidak ada ayat, tidak ada hadis yang mengatur tentang kehidupan mereka. Sepanjang kita menyebut diri sebagai Islam, dari kata aslama, aslama itu bermakna menyerahkan diri, itu tandanya bahwa kita sedang tidak bebas. Kita berada dalam kondisi menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diatur. Itulah makna kebebasan orang-orang beriman, itu adalah membebaskan diri dari kungkungan keburukan. Jamaah Jumat yang saya berbahagia, tahun ini kita juga menghadapi tahun politik. Di tahun politik ini kita menemukan baik media sosial, perbincangan di warung kopi, dan dimanapun kita ketemu, tidak ada yang nyaman yang bisa kita bicarakan kecuali urusan politik. Politik itu memang penting untuk dibicarakan, karena itu terkait dengan masa depan bangsa kita, masa depan keimanan kita. Hari ini jamaah Jumat yang saya berbahagia, kita bersyukur sebagai bangsa merdeka, karena hari ini kita masih bisa melaksanakan salat Jumat secara bebas. Merdeka kita melaksanakan salat Jumat, tidak ada yang melarang, tidak ada yang melarang mendirikan masjid, tidak ada yang melarang kita puasa. Tapi coba saksikan, ada saudara kita di negara lain yang untuk salat Jumat saja mereka tidak bisa. Itu perlu kita syukuri. Ada saudara kita di negara lain yang tidak bisa melaksanakan puasa karena dihalang-halangi dan dilarang.
Ada saudara kita di tempat lain untuk menyatakan diri bahwa saya Islam, itu tidak diberikan kebebasan. Artinya kebebasan beragama di negeri kita ini satu bentuk kesyukuran. Kenapa bisa seperti itu? Karena politik kita memerdekakan umat Islam untuk melaksanakan ajarannya dengan baik. Saya nyatakan tadi, kalau keislaman kita bisa terancam, negara ini bisa terancam, maka tidak menutup juga kemungkinan kebebasan yang kita rasakan hari ini juga kemungkinan bisa terancam. Boleh jadi anak cucu kita nanti suatu saat tidak bisa lagi menikmati salat Jumat di tempat ini. Kenapa? Ketika suasana politik dikuasai oleh orang-orang yang kemudian ingin menenggelamkan al-Islam ini. Ingat, Islam ini dalam Al-Quran digambarkan, selalu digambarkan, walau karihal kafirun, orang kafir tidak pernah suka. Walau karihal munafikun, orang munafik tidak pernah senang dengan yang namanya al-Islam. Walau karihal musyrikun, orang musyrik itu tidak pernah senang dengan Islam. Ketika kita masih ramai-ramai datang ke masjid salat Jumat, tiga golongan ini tidak pernah senang. Ketika kita ramai-ramai berpuasa, banyak orang munafik tidak suka. Apatah lagi kalau kemudian umat Islam mencoba berbicara tentang konteks politik, maka banyak orang kafir, orang munafik, orang musyrik tidak senang dengan itu. Suasana kemerdekaan ini kita syukuri di satu sisi, walaupun di sisi yang lain kita masih dikuasai banyak keburukan. Hari ini negeri kita masih belum merdeka dari rondrongan para koruptor. Itu fakta. Hari ini kita masih merasakan begitu banyaknya kemiskinan. Hari ini kita masih merasakan begitu buruknya pelayanan. Tetapi di sisi lain kita masih bersabar karena kita umat Islam. Di sisi lain kita juga bersyukur karena Allah memberikan peluang kepada kita untuk terus berjuang, dan itulah yang disebut dengan dinamika. Jamaah sabar bahagia, di tahun politik ini marilah kita membantu pemerintah mengarahkan masyarakat, memandang segala sesuatunya bahwa arah negara kita ini sedang menuju perbaikan demi perbaikan. Kalau hari ini kita temukan banyak ketimpangan-ketimpangan, itu artinya bahwa ada hal yang perlu kita perbaiki, tetapi bukan berarti kita harus melakukan tindakan yang kemudian melawan inkonstitusional dengan negara. Jamaah yang sabar bahagia, keimanan dan ketakwaan kita sangat berkorelasi positif dengan kondisi kenegaraan kita hari ini. Oleh karena itu, seruan ketakwaan dan keimanan terus kita dengungkan. Karena kalau masyarakat menjadi baik, maka lahirlah pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik tidak mungkin lahir dari masyarakat yang buruk. Pemimpin yang baik hanya akan lahir di tengah-tengah masyarakat yang baik. Teori Umar bin Khattab, ketika kebaikan mendominasi, maka yakin dan percayalah bahwa yang akan memimpin adalah orang baik. Tapi ketika keburukan mendominasi, maka yakin dan percaya juga kemungkinan besar keburukan yang akan menjadi pemimpin kita. Wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu kita senantiasa menyandarkan, bertawakal kepada Allah. Semoga Allah tetap menurunkan nasrun minallah wa fathun qarib. Kita sangat percaya bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat, dan kita senantiasa yakin bahwa keburukan apapun yang menimpa kita saat ini, semua itu adalah dalam rangka ujian, dalam rangka menaikkan nilai ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul ghafurur rahim.